Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita kekuatan, kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini dalam kitab Amsal 29 ayat 20. Firman ini dahsyat sekali. Dikatakan, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Luar biasa sahabat di dalam Tuhan. Ini hebat sekali. Padahal kalau kita belajar dari orang bebal ini adalah orang yang susah sekali untuk dinasihati ataupun untuk disuruh. Dan ini luar biasa. Dikatakan bahwa orang bebal justru lebih mujur dari orang yang cepat dengan kata-katanya. Artinya apa? Orang yang cepat kata-katanya adalah orang yang tidak mau pelajari dulu segala sesuatu. Kalau dia dapat berita, dia langsung marah. Dia langsung antusias. Padahal kadang-kadang berita itu tidak benar. Nah, ini penting. Makanya ada satu bagian ayat juga yang mengatakan kita ini harus cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Jadi kata-kata ini penting sekali. Ada orang yang mungkin tidak tahu kebenaran, tapi dia terus mulai mengeluarkan kata-kata, baik kata-kata kasar, kata-kata yang tidak membangun. Nah, ini penting sekali. Dan ini juga sering terjadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, di dalam gereja. Seringkali banyak sekali masalah. Karena apa? Karena kata-kata. Karena bahasa-bahasa kita yang melukai hati orang lain, yang menyinggung hati orang lain. Dan kita harus belajar sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk berkata-kata secukupnya. Artinya kita harus tahu dulu semua persoalan yang telah terjadi. Atau semua hal yang kita telah dengar, entah itu menjadi hoax, entah itu juga kebenaran, tapi kita mulai belajar untuk benar-benar mengatur kata-kata kita. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada banyak juga rumah tangga pecah karena kata-kata. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menguatkan dan tidak memberikan penghiburan. Sebaliknya kata-kata yang melukai hati. Yang mungkin kata-kata yang tidak menjadi berkat. Jadi penulis Amsal mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan orang yang cepat dengan kata-katanya. Artinya tidak tahu dan belum tahu masalah, tapi dia sudah mulai berkata-kata. Dia sudah mulai memberikan komentar demi komentar yang tidak tepat. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk mulai berkata-kata. Kalau saya memberikan konseling kepada anak-anak muda atau keluarga yang mau menikah, selalu saya mengajarkan kepada wanita untuk belajar berkata-kata. Artinya apa? Berkata-kata itu jangan ceplas-ceplos. Tapi biarlah kita berkata-kata apa adanya. Memang wanita ini kalau tidak mengeluarkan banyak kata-kata, itu belum puas. Tetapi kita harus belajar sahabat-sahabat di dalam Tuhan untuk memberikan kata-kata yang tepat. Untuk memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan.
bukan kata-kata yang melemahkan. Contoh kata-kata yang melemahkan. Kita menganggap pasangan hidup kita tidak berguna. Nah, itu kata-kata yang sangat melemahkan. Atau kita menganggap pasangan hidup kita tidak seperti orang lain. Nah, ini sangat meruntuhkan. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya juga boleh belajar banyak di dalam melayani. Untuk mulai memberikan kata-kata yang tepat kepada semua tim yang melayani. Sehingga benar-benar terbangun dengan solid dan kuat. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kata-kata ini penting sekali. Kata-kata ini bisa menguatkan, bisa membangun, bisa memberkati. Tapi kata-kata kita juga bisa meruntuhkan, bisa membuat orang bisa meninggal, atau orang bisa bunuh diri karena dengan kata-kata. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita memberikan setiap kata-kata yang tepat. Pujilah anakmu. Kalau dia mendapatkan nilai yang rendah sekalipun, jangan kita rendahkan dia, tapi pujilah dia. Saya ingat waktu anak perempuan saya masih kecil, dan dia datang pulang, dia balik dari sekolah, dan saya lihat hasil ujiannya. Dan puji Tuhan, dia dapat nilai 3. Tapi waktu saya coba lihat hasil ujiannya, rupanya ada banyak jawaban yang dia hapus lagi. Saya tanya baik-baik kepada anak saya, "Nak, ini kok bekas dihapus-hapus?" "Iya, tadinya jawaban saya itu. Tapi saya nyontek teman saya, malah jadi salah." Saya tidak marahin dia. Sebelum saya koreksi dia, saya peluk dia. "Puji Tuhan, kamu anak pinter, anak yang luar biasa." Dan puji Tuhan, anak ini bertumbuh dengan luar biasa. Namanya Misela Aksa. Dan dia Tuhan izinkan untuk jadi juara umum juga di sekolah. Mari angkat anak kita dengan kata-kata, dengan bahasa yang menguatkan dia. Jangan runtuhkan impiannya. Semangati dia, berikan yang terbaik. Demikian juga pasangan hidupmu. Semangatkan dia dan berikan pujian yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Apalagi dengan Tuhan, kita harus memberikan kata-kata yang terbaik. Kata-kata pujian yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita mulai mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menggairahkan. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dalam bisnis dan pekerjaan kita. Maka apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Juga partner bisnis kita dan siapapun, sehingga kita menjadi luar biasa. Mari belajar berkata-kata. Jangan ceplos-ceplos sehingga kita jatuh bangun di dalam kata-kata yang salah. Tapi biarlah kita berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu lebih the best lagi. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat di dalam Tuhan, untuk kami semua, supaya kami boleh belajar berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu ubah hidup kami. Biarlah kami melepaskan kata-kata yang menguatkan, yang menghibur, yang memberi semangat. Mulai hari ini kami mau berubah dan terus berubah kepada kata-kata yang positif. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.